Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, termasuk yaitu Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Anis. Perkenalkan, nama saya Dinur Ihsan. Perkenalkan, saya Cindy Berskat. Jadi ada 4 pembagian materi tentang Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu bukti keberadaan, yang kedua yaitu politik dan pemerintahannya, yang ketiga yaitu sosial ekonomi budaya, dan yang terakhir yaitu peninggalan. Nah, di sini rekan-rekan saya akan menjelaskan keempat materi tersebut. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu bukti keberadaan Kerajaan Kalingga. Salah satu bukti keberadaan Kerajaan Kalingga salah satunya dapat dilihat dengan adanya sebuah wilayah kecamatan bernama Kling di Kabupaten Jepara. Pada salah satu puncak bukit di wilayah itu ada 4 arca batu, yaitu Arca Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu. Materi yang kedua yaitu kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Kalingga. Kehidupan politik pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Kalingga pernah dipimpin seorang ratu bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Dia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Selama Kerajaan Kalingga berdiri, hukum dan politik berjalan beriringan. Bagi siapapun yang melanggar akan memperoleh hukuman berat. Hukum di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi sosial budaya di Kerajaan Kalingga. Yang pertama yaitu kehidupan ekonomi di Kerajaan Kalingga. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh pedagang dari luar negeri. Yang kedua yaitu kehidupan sosial budaya di Kerajaan Kalingga. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur, ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Adapun beberapa peninggalan Kerajaan Kalingga, yang pertama yaitu Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi yang berisi pesan mengenai hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Yang kedua yaitu Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Jawa Tengah dan bertulis silsilah keluarga Tepunta Syahlendra sebagai tokoh pencetus Kerajaan Kalingga. Yang ketiga yaitu Candi Angin. Candi Angin terletak di Kecamatan Keling yang menurut sejarah pernah menjadi tempat penyembahan karena di bagian bangunan candi terdapat sebuah pusaran angin. Yang keempat yaitu Candi Bubra. Candi Bubra berlokasi di Desa Tempur Jepara yang diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin karena jaraknya hanya sekitar 500 meter. Yang terakhir yaitu situs Puncak Sogolikur atau Gunung Muria. Puncak Sogolikur adalah puncak tertinggi Gunung Muria di Jawa Tengah. Peninggalan Kerajaan Kalingga di sana ditemukan banyak arca dan tempat pemujaan. Saya akan membacakan tentang kehidupan politik dan bukti keberadaan Sriwijaya. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Sriwijaya sebagai besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Hal ini dikarenakan letak Sriwijaya strategis berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Maka dari itu Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya. Bukti keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa bukti mengenai berdiri dan berkembangannya Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. 1. Prasasti Kedukaan Bukti. 2. Prasasti Talang Tuo. 3. Prasasti Telak Batu. 4. Prasasti Kota Kapur. 5. Prasasti Karambarahi. Dan Prasasti Ligah dan Trastesis. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno.
Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Materi selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang yang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil dari bumi pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan, akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdagang. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Selanjutnya yaitu kehidupan budaya Kerajaan Sriwijaya. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan yang tinggi adalah dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kerajaan Sriwijaya tidak menerima budaya asing begitu saja, tetapi disesuaikan dengan budaya setempat. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Berbagai sumber sejarah menyebutkan ada 3 candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, Candi Biro Bahal, Prasasti Telang Tua, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Kota Kapur.